Bertemu kembali dengan saya Polmer Nadabdab. Pada saat ini saya akan lanjutkan materi matematika wajib kelas 10. Adapun yang mau kita bahas adalah sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Kalau pada video sebelumnya yaitu sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat. Baik, saya akan jelaskan melalui contoh soal. Tentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan Y lebih kecil min X kuadrat plus 4X dan Y lebih besar dari min X kuadrat plus 4. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita gambarkan dulu ya, Nah, untuk menggambarkannya saya tulis saja ini Y sama dengan yang pertama ya, min X kuadrat plus 4X. Nah, tanda pertidaksamaannya diabaikan aja dulu. Nah, ingat untuk menggambarkan parabola ini maka ada langkah-langkah yang kita lakukan seperti pada video sebelumnya. Langkah pertama apa? Kita cari titik potong dengan sumbu X. Nah, apa syarat titik potong sumbu X? Syarat titik potong sumbu X ini adalah Y sama dengan 0. Nah, kalau Y-nya kita nolkan berarti ini akan kita dapatkan min X kuadrat ditambahkan dengan 4X ya. Ini akan sama dengan 0. Ya. Nah, kalau ini saya keluarkan X-nya atau kita faktorkan, maka di sini akan kita dapat min X plus 4 sama dengan 0. Nah, ini pembuat 0 dari sini tentu adalah 0, sedangkan pembuat 0 dari sini adalah min X plus 4 sama dengan 0. Begitu ya caranya ya. Sehingga min X sama dengan minus 4. Atau dengan kata lain kita dapat X-nya adalah 4. Sehingga titik potong sumbu X-nya adalah 0,0. Yang ini X-nya 0. Tentu kan Y-nya sudah 0 tadi kan. Nah, dan 4,0. Oke, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah kita cari, ya ini saya tandai saja dulu seperti ini. Ini adalah titik potong sumbu X. Nah, selanjutnya adalah kita mau cari titik potong sumbu Y. Oke. Titik potong sumbu Y yang ini X sama dengan 0. Kebalikannya tadi ya. Nah, kalau X-nya kita nolkan, berarti akan kita dapat Y sama dengan minus yang ini 0 kuadrat tambah 4 kali 0. Sehingga yang ini adalah 0. Jadi X-nya 0, Y-nya 0. Berarti ini 0,0. Oke, sudah. Kita sudah dapat titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Langkah selanjutnya adalah kita cari puncaknya. Ya, ingat kita mencari puncaknya itu terdiri dari X puncak dan Y puncak. Ingatkan kalau saya ulangi ini Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ya. Maka X puncaknya itu adalah minus B per 2A. Minus koefisien X dibagikan dengan koefisien X kuadrat ya. Nah, sehingga ini sama dengan, kalau kita lihat di sini, yang ini A-nya tentu koefisien X kuadrat ya. A-nya adalah min 1, B-nya koefisien X 4. Nah, C-nya tentu adalah di sini 0 ya. Nah, oke, kalau begitu minus B per 2A berarti ini adalah minus 4 dibagikan dengan 2 kali A. A-nya adalah min 1.
sehingga kita dapatlah di sini 2. Jadi X puncaknya adalah 2. Nah, untuk selanjutnya kita mau menghitung Y puncaknya ya. Nah, untuk menghitung Y puncak ya, ini langsung aja kita buat begini. Nilai X puncaknya itu kita masukkan ke fungsi. Jadi fx puncak tadi kita sudah dapat 2, jadi f2. Maka kalau kita masukkan 2 ya, x-nya 2 ke fungsi fx-nya yang ini tadi, maka ini menjadi min ini 2 kuadrat ya. 2 kuadrat tambah 4 dikalikan dengan 2. Nah, ini hati-hati, min 2 kuadrat yang ini adalah 4 ya. 4 tambah 8, sehingga yang ini adalah 4. Maka titik puncaknya adalah 2,4. Nah, oke, itu untuk yang pertama ya, itu untuk kurva atau parabola yang pertama ini. Jadi sekaligus saja nanti kita gambarkan. Ini untuk ini. Nah, kemudian kita mau pakai apa? Kita mau cari dengan cara yang sama untuk yang kedua. Ya. Y sama dengan ya. Ini Y sama dengan min X kuadrat plus 4. Seperti yang saya katakan tadi, pertidaksamaannya kita abaikan aja dulu. Nah, dengan cara yang sama kita cari titik potong ya, ini titik potong sumbu X. Nah, apa tadi titik potong sumbu X? Y sama dengan 0. Nah, kalau kita 0 kan Y nya berarti min X kuadrat ditambahkan dengan 4 ini akan sama dengan 0. Sehingga kalau ini saya lanjutkan, min X kuadrat sama dengan minus 4. Atau dengan kata lain, kalau saya kalikan kiri dan kanan dengan negatif, maka X-nya adalah 4. X kuadratnya 4. Kalau X kuadratnya 4, maka X-nya itu adalah plus minus 2 ya. Nah, sehingga titik potong sumbu X-nya yang pertama minus 2,0, yang ini Y-nya kan 0 ya. X-nya ini adalah plus minus 2. Berarti minus 2,0 dan 2,0. Itu titik potong sumbu X. Kemudian kita cari titik potong sumbu Y. Ya, apa tadi syaratnya titik potong sumbu Y? X-nya adalah 0. Berarti tinggal kita substitusi Y sama dengan X-nya 0. Berarti ini min ini 0 kuadrat ditambahkan dengan 4. Sehingga ini adalah 4. Ya, berarti titik potong sumbu Y-nya adalah 0,4. Oke. Nah, sudah. Nah, selanjutnya adalah puncak ya. Berarti X puncak. Ingat, rumusnya tadi X puncak adalah minus B per 2A. Tadi apa B? B itu adalah koefisien X. A koefisien X kuadrat. Nah, kalau ini kan kalau saya buatkan ini min X kuadrat plus ya 0X gitu kan, plus 4. Atau di sini dengan kata lain bahwa A-nya ini adalah min 1, B-nya 0, C-nya 4. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus ini, minus B berarti 0 dibagikan dengan 2 kali A. A-nya adalah min 1. Berarti yang ini adalah 0 X puncaknya. Kalau X puncaknya 0, maka Y puncak ya. Nah, Y puncak apa tadi? Y puncak Fx pun puncak. Nah, berarti kita masukkan Fx puncaknya. Kan X puncaknya sudah 0. Berarti tinggal kita ganti X-nya 0 ke sini atau ke sini ya. Sehingga min ini 0 kuadrat plus 4. Maka kita akan dapat ini Y puncaknya 4. Sehingga titik puncaknya adalah 0,4.
Nah, informasi ini sudah kita dapatkan untuk kedua parabola. Maka tinggal kita gambarkan, ya. Nah, ingat di sini satu lagi, keterbukaan parabola, ya, keterbukaan parabola. Nah, kalau saya ulangi kembali bahwa kalau Y sama dengan, ya, Y sama dengan AX kuadrat ditambahkan dengan BX ditambahkan dengan C, ya. Kalau A-nya positif atau kalau koefisien X kuadratnya positif, parabolanya terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif, maka parabolanya terbuka ke bawah, ya. Jadi hanya kita lihat koefisien X kuadratnya untuk keterbukaan parabola. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini sama-sama koefisien X kuadratnya kan negatif, ya. Ya, berarti A-nya negatif. Berarti dengan kata lain bahwa kedua parabola ini adalah terbuka ke bawah. Oke, baik. Nah, kita sudah tahu keterbukaan parabolanya, kemudian titik potongnya, kemudian puncaknya. Nah, ini tinggal kita gambarkan. Kalau kita gambarkan, maka di sini saya buat sumbu koordinat, ya. Yang ini tentu kita tahu yang datar ini adalah sumbu X, ya. Ini sumbu X, sedangkan yang ini adalah sumbu Y. Nah, informasi-informasi yang sudah kita dapatkan tadi kita masukkan. Untuk informasi yang pertama tadi apa? Titik potong sumbu X, ya. Titik potong sumbu X ini 0,0 dan 4,0. Kita gambarkan 0,0, 4,0. Nah, ini 0,0. 4,0-nya ini 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, nih. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua, titik potong sumbu Y. Nih, titik potong sumbu Y adalah 0,0. Oke, baik. Ini 0,0 sudah. Nah, selanjutnya adalah X puncaknya. Titik puncaknya. Titik puncaknya kan ini. Ya, 2,4. Ya. Oke, kalau begitu 2,4 ini 1, 2. Oke, 4. Saya misalkan ini 1, 2, 3, 4. Berarti 2,4. Nah, ini. Nah, di sini 2,4-nya. Oke. Nah, kita sudah dapat, tadi kan 2,4, ya. Maaf, kelebihan di sini 2,4, berarti ini 2-nya, 4-nya ke atas. Nah, ini 2,4. Nah, kita tadi sudah tahu bahwa parabolanya terbuka ke bawah. Berarti tinggal kita hubungkan saja titik ini. Nah, kita perhatikan. Ini kan memakai, ya, ini memakai tanda lebih kecil sama dengan, ya. Kalau memakai tanda sama dengan, maka garisnya adalah garis utuh, ya, tidak putus-putus, itu maksudnya, ya. Ingat pelajaran video sebelumnya sudah saya bahas ini. Berarti kita gambarkan ini adalah parabolanya utuh. Ini saya tarik. Kemudian ini saya coba buat ini. Oke, kalau parabola itu kan gambarnya melengkung, ya. Oke, seperti itu, ya. Nah, oke. Nah, itu untuk persamaan. Ini adalah untuk persamaan parabola Y, ya. Y sama dengan min X kuadrat ditambahkan dengan 4X. Nah, satu lagi kita mau gambarkan parabolanya yang kedua. Nah, untuk yang kedua kan ini. Pertama, informasinya adalah titik potong sumbu X minus 2,0 ini dan 2,0. Oke, minus 2,0 berarti kalau dia minus 2,0 itu ini adalah minus 1, ini adalah minus 2. Berarti minus 2,0 ini dan 2,0 ini
2,0. Oke. Kemudian yang kedua apa? Informasi yang kedua adalah titik potong sumbu Y ini 0,4. 0,4 berarti X 0, Y-nya 4. Ini dia. Titik potong sumbu Y. Nah, satu lagi adalah titik puncaknya. Titik puncaknya ini 0,4. Nah, kebetulan sama dengan titik potong sumbu Y. Artinya parabola ini sumbu simetrinya adalah sumbu Y. Berarti tinggal kita gambarkan. Ingat di sini bahwa parabola tanda pertidaksamaannya tidak memakai tanda sama dengan ya. Nih. Artinya garisnya putus-putus ya. Garisnya putus-putus. Berarti kalau kita gambarkan ini adalah garis putus-putus. Parabola yang terbuka ke bawah. Putus-putus. Nah, seperti itu. Oke, ini putus-putus dia. Nah, ini adalah persamaan parabola tadi Y sama dengan min X kuadrat plus 4. Nah, apa yang mau kita hitung tadi? Yang mau kita hitung tadi itu adalah daerah penyelesaian dari Y lebih kecil. Nah, ini ya. Y lebih kecil sama dengan. Nah, coba sekarang ini saya buat Y lebih kecil sama dengan supaya kita tahu nanti. Kemudian Y lebih besar ya. Y lebih besar. Nah. Oke. Nah, itu ini yang mau kita gambarkan daerah penyelesaiannya. Nah, ingat langkahnya adalah kita ambil titik uji. Mengambil titik ujinya adalah kalau di video sebelumnya kan saya ambil titik 0,0. Artinya sebenarnya tidak harus selalu titik 0,0. Intinya adalah ambil sebuah titik yang terletak di luar ya, yang terletak di luar kalau parabola ya di luar parabola, kalau garis adalah di luar garis. Nah, jadi kalau misalnya saya ambil sebuah titik yang berada di luar parabola. Misalkan saya ambil titiknya adalah yang ini. Nah, ini kan di luar parabola. Di luar parabola ini dan juga di luar parabola ini. Oke? Betul ya? Nah, kalau begitu kita ambil titik 1,0, titik ujinya. Nah, ini kita masukkan ke kita masukkan ke sini dan ke sini. Coba ke atas dulu, ke yang ini. Kita masukkan ke sini. Berarti kan ini X-nya 1, Y-nya 0. Berarti 0 lebih kecil sama dengan X-nya yang ini 1 kuadrat tambah 4 kali 1. Ini 0 lebih kecil sama dengan yang ini adalah min 1 tambah 4 ya. Nah, berarti yang ini 0 lebih kecil sama dengan 3. Apakah hubungan ini betul? 0 lebih kecil sama dengan 3? 0 lebih kecil 3? Iya, hubungan ini betul. Ya. Hubungan ini betul. 0 lebih kecil dari 3. Nah, berarti kalau dia lebih kecil, kalau hubungannya betul, berarti penyelesaiannya adalah ke arah titik tersebut. Berarti penyelesaiannya ini nanti ke arah ini. Ke arah titik uji tadi. Ya. Nih, jadi penyelesaiannya ini ke sini. Ke arahnya itu ya. Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita masukkan juga 1,0 ke sini. Ya, kita cari hubungannya. Berarti kalau kita masukkan jadinya apa? Y-nya 0 lebih besar dari ini min 1 kuadrat tambah 4. 0 lebih besar dari yang ini adalah min 1 tambah 4 ya. Nah, yang ini 0 lebih besar dari 3 ya. Apakah 0 lebih besar dari 3? Tentu ini hubungannya adalah salah. Kalau hubungannya salah, berarti penyelesaiannya adalah menjauhi titik 1,0, menjauhi. Jadi kalau mendekati kan ke sini, berarti menjauhi. Nah, jadi penyelesaiannya yang ini, yang parabolanya yang putus-putus itu adalah menjauhi 0,1.
1,0. Nah, jadi dari sini tinggal kita lihat penyelesaiannya yang mana, kan gitu ya, penyelesaiannya yang mana. Nah, tinggal kita lihat saja arsirannya atau irisannya ya, tinggal kita lihat saja irisannya kemana dia yang dua tandanya ya, dua tandanya. Kalau kita lihat yang ini ya, kalau kita lihat hanya ini saja. Kemudian kalau yang ini juga dari sini ke sini hanya ini saja, maka yang ada dua yang ini ya. Nih, coba kita lihat nih. Nah, ini dia. Jadi daerah penyelesaiannya itu adalah yang ini. Oke, bagaimana? Bisa kira-kira memahami? Jadi saya tuliskan yang ini adalah daerah penyelesaiannya. Karena bisa memahami ya. Oke, baik. Untuk saat ini hanya ini yang bisa saya bahas. Semoga bisa memahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.